1077 dari kelompok 6B. Di sini saya akan menjelaskan tentang infografis yang kemarin saya buat, yaitu mengenai pengukuran pencernaan pakan secara in vitro dan pengukuran laju pengosongan isi lambung. Nah, pengosongan isi lambung ini dapat diamati untuk mengukur berapa lama diperlukan bagi suatu organisme yang kemarin saya buat ini ikan, untuk mengosongkan lambungnya, sehingga dapat ditentukan frekuensi pemberian pakan yang tepat dalam upaya untuk memaksimalkan pertumbuhan organisme ikan tersebut. Nah, selanjutnya faktor apa sih yang mempengaruhi pengosongan isi lambung? Yang pertama itu dari suhu, lalu ada salinitas, lalu jumlah dan kandungan nutrien makanan yang diberikan, lalu ada pakan yang dikonsumsi, dan yang terakhir itu ada oksigen terlarut. Untuk faktor penurunan isi lambung atau ISC ini dapat beragam pengaruhnya, yaitu bagaimana sih seberapa cepat atau lambat proses pencernaan terjadi. Nah, dengan demikian dapat berpengaruh pada kecepatan dari pengosongan lambung pada ikan. Lalu hubungan antara bobot, material isi lambung, bobot lambung, dan nilai ISC itu, karena ISC merupakan ukuran proporsi berat material dalam lambung terhadap berat lambung totalnya. Oleh karena itu, semakin tinggi ISC, maka semakin besar proporsi material dalam lambungnya terhadap berat total lambung. Nah, hal ini bisa menunjukkan tingkat kekenyangan atau konsumsi makanan yang tinggi dari ikan tersebut. Nah, terdapat 3 bentuk anatomis lambung pada ikan. Yang pertama itu ada lambung memanjang, di mana lambung memanjang ini dimiliki oleh ikan karnivora sejati. Lalu yang kedua itu ada lambung kantung, atau lambung ini dimiliki oleh ikan telostei dari omnivora. Nah, yang terakhir ini ada ikan dengan bentuk lambung kaika. Ikan ini biasanya lambung ini biasanya dimiliki oleh ikan Polypterus, Amila, dan Anguilla. Nah, selanjutnya itu untuk membandingkan kecepatan pengosongan isi lambung pada ukuran ikan berbeda dengan suhu yang berbeda. Juga kita dapat membandingkan waktu yang dibutuhkan bagi isi lambung untuk mengosongkan sepenuhnya antara kelompok ikan yang berbeda dengan perlakuan suhu yang berbeda juga. Hal itu dapat dipelihara dengan perlakuan yang berbeda. Nah, selain itu kita bisa melihat apakah ada perbedaan yang signifikan dalam waktu yang diperlukan untuk mengosongkan lambung antara kelompok ikan yang berbeda dengan perlakuan suhu yang berbeda. Hal ini tentunya akan memberikan pemahaman lebih lanjut tentang bagaimana ukuran ikan dan suhu dapat mempengaruhi laju pengosongan lambung pada ikan tersebut. Nah, selanjutnya itu materi pencernaan. Pencernaan ini merupakan proses penyederhanaan makanan melalui mekanisme secara fisika dan kimia. Tujuan dari pencernaan ini adalah untuk mengubah makanan dari senyawa yang kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Nah, aktivitas enzim ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama ada pH dan suhu, lalu ada jumlah dan konsentrasi enzim, jumlah pakan, dan aktivatornya. Enzim itu sendiri merupakan salah satu komponen yang berperan penting dalam proses pencernaan pakan. Nah, enzim ini sebagai katalisator biologis yang tentunya membantu proses biokimia untuk mempercepat proses perombakan bahan pakan yang dimakan oleh ikan. Pencernaan secara kimiawi ini terjadi pada bagian lambung ikan. Nah, kelenjar lambung ini akan mensekresikan cairan digestif yang berperan dalam proses
pencernaan secara kimiawi. Cairan digestif ini merupakan contohnya itu seperti HCl, air, dan lain-lainnya. Selanjutnya proses pencernaan ini akan disempurnakan oleh usus, di mana cairan digestif yang tadi itu akan mengubah dari senyawa yang kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana atau partikel mikro. Contoh enzim pencernaan yaitu yang pertama ada enzim pankreas, lalu ada enzim papain, enzim bromelin, dan terakhir itu ada enzim pepsid. Untuk praktikum pencernaan itu bertujuan mengetahui enzim mana yang paling banyak menghidrolisa protein dan emulsifikator mana yang paling baik untuk mengemulsikan lemak. Ada beberapa alat dan bahan yang dipakai ketika praktikum pencernaan, yaitu dari 30 tabung reaksi yang akan digunakan sebagai perlakuan dari enzim. Lalu ada heater, ada cool box, lalu ada alat bedah, ada termometer, ada cawan Petri, pipet tetes, dan lainnya. Nah, untuk bahan itu sendiri itu dimulai dari enzim pankreas aktif dan non-aktif. Lalu ada enzim papain aktif dan non-aktif, ada enzim pankreas yang aktif dan non-aktif, enzim empedu ikan yang aktif dan aktif, dan bahan lainnya. Nah, untuk praktikum laju pengosongan isi lambung itu bertujuan untuk mengetahui lama waktu yang dibutuhkan untuk ikan mencerna makanan di segmen lambung. Adapun rumus yang digunakan untuk mencari ISC yaitu ISC sama dengan bobot isi lambung dibagi dengan bobot tubuhnya dikali 100. Nah, hasil itulah yang akan digunakan sebagai laju pengosongan isi lambung. Mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila kekurangan, karena kita masih belajar juga, teman-teman masih bisa untuk mencari informasi yang lain. Dan jika ada pertanyaan dari penjelasan yang saya sampaikan tadi, teman-teman bisa untuk di komentar saja ditanyakan, nanti saya akan jawab. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.